Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Giri Satrio dari Prodi PGSD semester 5 dengan NIM 1323185. Malam hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman terkait tentang bagaimana sih cara menggunakan Prezi. Nah, siapa di sini teman-teman yang belum tahu tentang Prezi? Jadi Prezi itu teman-teman merupakan alat sama halnya seperti Canva, cuman Prezi ini untuk membuat PowerPoint bisa lebih modern dan non-linear dibanding Canva. Kan kalau misalkan kita lihat Canva kan ya secara umum udah teman-teman pasti hafalah gimana template-template di Canva. Nah, hari ini saya tidak hanya akan menjelaskan itu, tapi bagaimana sih cara menggunakan Prezi dari awal sampai akhir. Maka dari itu, silahkan teman-teman semuanya untuk melihat tutorial berikut ini. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorialnya, terlebih dahulu teman-teman masuk ke Google Chrome masing-masing. Setelah itu, kita ketikkan Prezi. Nah, klik yang paling atas ini. Nah, kita sudah masuk ke tampilan awal banget ya dari Prezi ini. Teman-teman semuanya, untuk masuk ke dashboard awal dari Prezi ini, sekiranya kita harus login terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa login, klik login di sini. Pilihannya banyak teman-teman. Bisa pakai Facebook, Apple, Slack, akun Microsoft ataupun akun Google. Nah, di sini saya sudah login menggunakan akun Google karena lebih mudah. Login. Ini adalah tampilan awal atau dashboard awal dari si Prezi ini teman-teman. Seperti yang sudah tadi saya bahas di awal, Prezi ini hampir mirip dengan Canva. Bedanya, Prezi ini lebih modern dari segi template dibanding Canva. Kalau kita lihat dari Canva kan banyak ya template-templatenya, kayak masih istilahnya masih kurang lah gitu, belum secara ini belum realistis gitu. Nah, itu perbedaan singkatnya dari Prezi dengan aplikasi-aplikasi pembuat PowerPoint yang lain gitu. Itu step pertama teman-teman. Kita akan next ke step kedua. Oke teman-teman, kita masuk ke step bagaimana sih cara membuat PowerPoint di Prezi ini teman-teman. Silahkan teman-teman lihat ke bagian Create New. Oke. Di sini ada dua kelebihan dari Prezi ini teman-teman. Pertama, bisa menggunakan AI. Nah, ada Start with ide. Teman-teman masukkan ide. Jadi apa sih yang ingin teman-teman tuangkan di sini, nanti akan dibantu oleh AI. Terus yang kedua ada Start with PPT, PDF dan juga Word teman-teman. Jadi kalau misalkan seumpamanya materinya teman-teman sudah ada dan bingung bagaimana cara yang membuat si PowerPoint ini lebih mantap, lebih oke, tinggal upload saja dokumennya. Tetapi saya tidak akan menggunakan keduanya. Saya akan gunakan create from template. Nah, loading dulu ya teman-teman, jangan di skip, nanti saya nggak dapat AdSense dari YouTube. Oke, kita masuk ke template-nya teman-teman. Di sini bisa dilihat ada banyak sekali template ya. Banyak nih teman-teman, kalau nggak percaya tuh ya, banyak.
Cuman di sini saya akan menggunakan satu template yang mantep ini, simple tapi oke lah, sebagai contoh untuk teman-teman bikin PowerPoint di Prezi ini. Nah, ada dua pilihan teman-teman. Tuh, ada use this template with AI. Jadi bisa dibantu sama AI. Nah, di sini juga ada use this template. Teman-teman buat sendiri, gak dibantu sama AI. Kita pilih yang ini saja. Oke. Ada dua pilihan, mau di public atau di private. Boleh. Kalau public hanya tinggal teman-teman yang lain atau misalkan ada yang ingin melihat template teman-teman bisa ya, asalkan punya kuota. Tapi kalau private atau private ya, mohon maaf sebelumnya bahasa Inggrisnya belepotan karena nilai Inggris saya nggak terlalu nggak terlalu bagus. Nah, kalau misalkan kita private itu ada bayaran ternyata teman-teman, yaitu $4 per bulan. Makanya kita pilih yang gratis aja, nggak usah banyak gaya dah. Continue ya, sabar loading, orang sabar disayang Tuhan ya. Ini saya nggak cut ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau misalkan lama. Oke, kita sudah masuk ke tampilan awal dari si Prezi ini teman-teman. Kita review dulu dashboardnya. Di sini ada style teman-teman, background color, teksnya bisa diubah-ubah sama teman-teman tergantung kreativitas teman-teman sendiri. Terus teksnya juga bisa, terus ada media. Nah, kita bisa menambahkan media image atau misalkan minta bantuan AI juga bisa, video bisa, GIF, stiker, icon, audio, chat, PowerPoint atau PDF ya teman-teman. Terus ada space di sini, biasalah ini mah yang umum di PowerPoint juga ada kok, yang kayak gini mah nggak usah dijelasin ya. Ada story block. Nah, story block nih kayak misalkan nih teman-teman mau nambahin kayak gini nih. Tuh. Ini bisa ya. Terus ada animation ya teman-teman. Di sini ada zoom in sama zoom out teman-teman. Terus ada fade in, ada fade out, atau misalkan muncul, yang ini mudah. Terus yang ini zoom in ya, yang ini zoom out gitu. Oke, itu review singkat dari dashboardnya. Bagaimana caranya kita mengaplikasikannya di Prezi ini? Pertama, kalau misalkan teman-teman sudah punya topik dan subtopiknya, kita klik dulu di sini. Ini menghalangi, kita close dulu. Oke. Ini juga sama animationnya. Kita close dulu. Oke, ya. Teman-teman harus bisa membedakan mana topik dan mana subtopik. Kalau topik secara garis besarnya adalah judul yang teman-teman akan tuangkan di sini. Sebagai contohnya, saya akan buat judul tentang panca indera manusia. Oke, sudah. Lalu di bawahnya saya klik lagi ya. Terus hapus aja ini nih, hapus. Di situ teman-teman bisa menambahkan seperti ini. Saya akan menambahkan by Giri Satrio. Oke, seperti itu ya teman-teman. Setelah sudah, judul besarnya sudah, ini hapus saja nih. Ini kalau teman-teman mau yang baru ya, kita pakai ini. Nah, bagaimana sih mengaplikasikan yang benar-benar bisa zoom out dan zoom in itu? Teman-teman tarik lagi yang sebelah kiri nih. Nah, ini kan ada zoom to frame, klik animation, tuh tambah zoom out, bisa tuh teman-teman. Jadi hasilnya akan seperti ini nih, perhatikan baik-baik nih. Set, lanjut. Nah, zoom out dulu, lanjut lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya, zoom
bisa di zoomnya itu mudah banget kan kalau di Prezi. Lalu kita akan masukkan subtopiknya ya. Setelah kita tahu bagaimana sih cara mengaplikasikan zoomnya, kita tambahkan dulu subtopiknya terlebih dahulu. Contoh pengertian, salah ketik. Pengertian panca indera manusia. Oke, di sini kita jelaskan bahwa si panca indera manusia merupakan bagian yang penting misalnya ya untuk manusia itu sendiri. Nah, kalau sudah kalau sudah bisa kita ke next selanjutnya nih. Kalau kita klik kanan yang di keyboard, dia otomatis akan turun. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara menambahkan foto di Prezi ini? Kita klik media. Nah, image. Upload. Ini. Misalkan saya pengen upload ini, hidung. Nah, gambar yang teman-teman butuhkan silahkan nanti dibuat di folder yang sekiranya tidak membuat teman-teman bingung. Kalau saya di sini naruhnya di folder download ya. Terus klik open, maka gambar hidung akan muncul di situ. Betul? Real? Oke. Ya. Terus kalau misalkan kok ini ada ini, kenapa nggak dimanfaatkan, kenapa harus bikin baru gitu, bisa aja kita hapus dulu, kita klik fotonya sama kayak tadi, upload berhidung. Oke, terus habis itu open. Nah, kegantikan. Begitu teman-teman cara memasukkan gambar ya. Tuh udah beberapa tutorial tuh sekaligus ya, dari mulai buat, terus saya jelasin dashboardnya, kegunaannya apa aja, terus tadi gimana cara zoom out zoom innya, lalu bagaimana cara memasukkan gambar udah saya masukin di sini. Nah, kalau misalkan kita mau melihat hasil dari presentasi kita bagaimana, kita klik present di sini, lalu start present. Di sini ada dua pilihan teman-teman, present with watermark, yang ada watermark nih, yang ini nih, Prezi ini. Terus ada remove watermark yang plus ya, atau berbayar. Nah, kita mah karena pejuang gratisan jadi nggak usah banyak gaya ya, apa-apa pakai yang gratisan aja. Tapi teman-teman, ternyata kalau ketika saya mengklik present ini, itu tidak bisa di record teman-teman. Jadi saya mohon maaf sebelumnya ya, tidak bisa menampilkannya. Saya hanya bisa mengasih gambarannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ketika kita present, yang tadi klik itu, gambarannya seperti ini, contoh. Nah, dia hanya seperti ini, ngezoomnya mana tuh. Nah, dia berpindah-pindah terus seperti ini teman-teman. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Mohon maaf sebelumnya karena memang sudah saya coba tapi tidak bisa di-record teman-teman. Tuh. Ya. Nah, kalau misalkan sudah teman-teman oke nih, udah buat PowerPoint-nya udah bagus. Lalu bagaimana caranya kita bisa menunjukkan ke audiens gitu. Nah, kita klik share. Di sini ada berbagai pilihan, ada get link, ada share boss link, ada insert QR code, ada bisa juga di-download sebagai PPT atau bisa di-download juga sebagai PDF. Cuman kita akan pakai get link ya, teman-teman. Nah, get link. Nah, ini adalah link untuk teman-teman share bisa ke audiens. Contoh, copy link. Oke, sudah di copy, klik down. Sini saya
akan klik, saya akan bagikan di WhatsApp ya. Set, paste. Oke, kita klik lagi. Nah, teman-teman bisa diklik lagi. Nah, nanti dia akan diarahkan nih ke teman-teman ke PowerPoint kita. Nah, kita klik set. Klik, loading dulu ya, sabar. Nah, tinggal kita klik kanan tuh. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Widih, keren kan? Lebih keren, lebih bisa zoom in, zoom out tuh. Dibanding kita kan kalau misalkan ini, wah, bete banget gitu lah. Tuh ya. Itu adalah tutorial bagaimana caranya kita menggunakan Prezi, teman-teman. Ya, sekian dari saya tutorialnya. Mudah-mudahan tutorial yang saya berikan ke teman-teman bermanfaat. Lalu mudah-mudahan juga di-approve ya hasil video saya yang walaupun notabene nokat ya, langsung ini bener-bener nokat tuh, cuma digabung-gabung doang. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu sedikit tutorial cara bagaimana menggunakan Prezi di laptop kalian. Jadi mudah-mudahan dengan video tutorial ini teman-teman bisa lebih memanfaatkan teknologi, terutama sebagai seorang guru ya, agar lebih kreatif dan juga inovatif dalam menggunakan media pembelajaran. Terakhir, sebelum saya pamit undur diri, sedikit pesan teman-teman, tolong jangan terlalu banyak di zoom ya untuk yang bagian presentasinya. Sebisa mungkin ada beberapa lah, itu tips dari saya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video selanjutnya, di tutorial selanjutnya.